Guys, kalian tahu nggak sih kalau banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya pernyataan yang benar dan valid, guys. Salah. Bullshit. Anjir. Buktinya adalah film ini. Film ini akan mengkritik statement itu yang benar-benar tidak benar. Emang film bisa kritik, Bang? Tonton video ini. Yang belum punya anak kita taruh di tengah ya. Enak tuh itu dirasa kalau banyak anak-anak di rumah. Halo guys. Kembali lagi di Basi bersama gua Dali Daulay. Gua Joko Anwar. Nice. Kali ini tentu aja di hari yang mendung nih, guys. Kali ini kan kita semua tahu musim hujannya datangnya telat. Dan di musim hujan seperti ini, anak itu nonton film. Ya nggak sih? Yoi. Nonton film ya? Iya. Makanya, kali ini kita bukan ngasih sih. Kita bakal nge-review satu film. Dan kalau misalnya pun kalian suka, berarti bisa jadi rekomendasi juga sekalian. Kita mau bahas apa nih, Nick, sekarang? Kita mau bahas film pendek karya Koji Rizal. Dengan film ya, Basri and Salma, In a Never Ending of Comedy. Kita masuk ke pembahasan pertama. Gimana, Nick? Apa yang lu tangkap soal film Basri and Salma, In a Never Ending of Comedy? Film ini sebenarnya membahas budaya yang mengatakan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Sebuah pernikahan yang berhasil itu kalau anak lu banyak. Sangat melekat sama budaya Indonesia ya? Betul sekali. Bahwa kita harus sekali menikah dan harus sekali punya anak. Mengkritik budaya patriarki juga. Karena budaya banyak anak banyak rezeki itu kan sebenarnya agak bias ke laki-laki. Bagi yang belum tahu, Basri and Salma, In a Never Ending Comedy ini sebenarnya menceritakan soal Basri dan Salma. Mereka ini sebenarnya tertekan lah oleh keluarga mereka sendiri karena mereka itu dibilang udah 5 tahun nikah tapi kok nggak punya anak-anak gitu. Mandul kah? Hubungan pernikahannya nggak lancar kah? Ya, kita kan nggak tahu. Nah, filmnya menceritakan soal itu gitu. Dan endingnya menjawab dengan sangat elegan dan komedik. Terus kan ini sebuah kritik terhadap budaya yang kita anggap apa ya, bisa dibilang social norm dalam budaya hal yang Indonesia. sudah wajar gitu. Hal wajar kalau kita tuh kalau nikah ya harusnya udah punya anak banyak gitu. Dan juga secara komedi humoris menantang ideologi itu. Sebenarnya ada beberapa hal yang ikonik menurut gua Dalam film itu. Iya. Yang pertama sebenarnya adegan yang di dapur itu, Bang. Ketika salah satu bagian dari keluarga itu dalam dapur itu tiba-tiba meledak. Lu ingat adegan itu? Gue inget konteksnya itu, jadi dalam keluarga mereka ini seorang laki-laki berambut gondrong ini dalam filmnya tiba-tiba dia ngamuk nih, ngamuk karena istrinya itu nggak mau melakukan apapun yang dia perintahkan gitu. Saat istrinya menolak, suaminya ngamuk kan, waduh banting semuanya hancur lah tuh rumah. Ya, itu gambaran laki-laki ya, dengan Power itu ya. power patriarki Yang sangat flawed itu. sangat kental sekali ya. Sangat kental. Jadi kayak menurut gue yang bagus adalah ketika dia lagi tenang tiba-tiba boom gitu. Meledak langsung. Iya. Emosinya dapat banget sih. Dan secara shot seingat gue dia ada perpindahan shot ya ataupun Langsung shotnya- one take. Iya, one take gitu ya. Dan itu kan membuat kita kayak bener-bener ada di situ gak sih? Iya, buat kita Walaupun kayak gue nontonnya di laptop ini. iya, kaget men. Gue nonton itu kayak kaget anjir. Wah, emang patriarki tuh bisa. Bahkan Basri sama In Never Ending of Comedy kan film drama komedi lah bisa dibilang. Tapi saat adegan itu horor men. Coba gue gak nyangka film itu sebenarnya kayak sehoror itu saat menunjukkan patriarki yang sangat toksik gitu. Gue sebenarnya sangat suka dengan kata komedi di judulnya. Kenapa Basri and Salma ini In a Never Ending of Comedy? Sebenarnya bisa gua kaitkan lebih dalam kepada In a Never Ending itu kan artinya tidak berkeakhiran kan, berkelanjutan lah. Dan karakter Basri and Salma ini kan masalahnya tuh ada di mereka udah nikah lama tapi nggak bisa menghasilkan anak. Nah, komedinya ini sebenarnya adalah yang gue tangkap sebagai seorang penonton. Komedinya ini adalah sebuah definisi pernikahan. Yang menganggap pernikahan itu komedi adalah Basri dan Salma. Tapi yang menjadi kata komedi untuk mengkritik definisi pernikahan ini adalah apa yang ada dalam kepala keluarganya Basri dan Salma. Komedi, gua rasa komedi yang dimaksud dalam film ini adalah definisi pernikahan tadi. Kenapa saat lu menikah dengan aman, tentram, lu cinta istri lu sama istri lu gak pernah berantem, tapi lu gak punya anak, itu menunjukkan pernikahan yang buruk. Tapi saat lu tadi karakter si gondrong itu yang marah-marah, tukang nyiksa istrinya, nyiksa anaknya, tapi dia bisa menghasilkan banyak anak, itu dianggap sebagai seorang yang successful, pernikahan yang berhasil. Menurut gua kok kata komedi untuk capture image itu gitu. Ironi gitu. Sebenarnya film ini komedinya di situ, dan kalau lu pikir it's kind of funny sih, walaupun fucked up tapi sebenarnya lucu juga. Itu sebenarnya nyambung juga nggak sih ke style pembuatan filmnya? Nah, iya. Dan pas ada animasinya gitu. Bagian ketika dia lagi di taman taman bermain ya. Gitu lah ya. Dan dia mungkin ini si kepala dia kali ya. Iya, jadi konteksnya itu kan si Basri kan semenjak malam itu dia stres ya. Gue dikatain mulu nih, gue paling kasta paling rendah dari keluarga gue nggak bisa punya anak. Terus di pasar itu ada dipenuhi dengan anak-anak kan. Terus dia masuk ke adegan itu. Coba lo jelasin nih adegannya yang gokil itu. Kayak ada orang-orang gitu ngomong ke dia, ayo punya anak gitu kan. Kayak video. Proy gitu kan. Iya, kayak video jadul gitu lah. Orang-orang ngajakin Kayak dia. Nasi Daria gitu lah. Iya. Nanti ada gambar-gambarnya lagi, kalian tahu lah. Iya. Terus diajak
punya anak, harus punya anak gitu yang kan, banyak. punya anak. Bahkan ada satu lirik dari lagu itu yang gue suka, itu adalah punya anak nggak masalah walaupun negara overpopulated itu nggak masalah gitu. Oh gitu. Itu gue suka banget. Itu nyindir banget sih. Itu nyindir banget sih. Itu lumayan ngambarin kayak keadaannya kayak miris gitu gak sih? Gue juga gak nyangka sih ada adegan kayak gitu dalam film ini. Adegan yang sangat, gue kayak anjir keren sih adegan itu. Lagunya juga itu jadi sebuah kritik yang penuh gaya aja gitu. Ya gaya-gaya yang seperti itu juga bikin penonton kita jadi lebih kritis sih sebenarnya. Apalagi nih yang lu suka dari film ini nih? Masih tentang komedinya juga, sebenarnya adegan terakhir. Pas pasangan ini, Salma dan Basri itu akhirnya berhubungan seksual lah. Iya, di malam hari shotnya ke atas, ke arah si mukanya si Basri, terus ada kembang api. Itu ironi sih. Itu keren sih, anjir itu keren banget sih. Kita kita merasa kayak anjir dia akhirnya melakukan ini kan. Iya, dan ternyata kita sedih tapi ada kembang api. Iya, dan di akhirnya tuh saat adegan Basri dan Salma berhubungan seksual ada kembang api, nah, baru terjawab alasan kenapa mereka nggak punya anak. Dan itu aduh gokil banget sih, itu perfect timing banget menurut gue. Jawabannya itu dari segala yang ada di film itu, segala masalah dijawab dengan adegan itu, gokil sih timingnya, penulisannya gitu. Gue juga nggak ada yang gue nggak suka dari film Basri dan Salma. Gue nonton film ini 3 kali, gue suka banget sumpah. Gila. Ini gue nonton sinetfil banget ya, sampai 3 kali. Banget sih, banget. Intinya, percakapan kita adalah Basri dan Salma ini adalah film lokal yang memberikan sebuah pemikiran kritik terhadap lokal itu sendiri. Sayangnya film ini harusnya didistribusikan ke dalam TV-TV. Iya. Dan ini menang di Cannes. Dia menang di Cannes, menang di Sundance Film Festival, di Busan Film Festival, gokil emang. Iya. Dan masih muter juga sampai sekarang kayak film. Untuk ngomongin yang hal kompleks dengan durasi pendek ya, untuk film pendek itu susah banget. Udah gitu dia ngebungkusnya dalam penuh karakter, personal, satir gitu-gitu. Isu sangat berat berhasil dibawakan. Jadi menurut gue film ini sangat layak ditonton. Iya, recommended lah guys. Recommended. You have to watch this film. Moga-moga kalian suka video ini. Jangan lupa untuk share ini ke teman-teman kalian lah. Kalian harus nonton film ini, karena film Indonesia yang sangat tadi gokil. Oke, kasih tahu ke teman-teman kalian. Tua kalian ya, atau kakak kalian atau yang mau nikah, kasih tahu anjing. Oke, itu aja guys. Sampai ketemu lagi ke video selanjutnya. Dadah. Salam sinema.